Semangat pagi. Terima kasih telah bersama channel IBMW, media belajar bareng, finance, research, dan hospitality. Kita masih membahas revenue management, disingkat RM, dengan topik pengantar revenue management bagian 6 pada sesi 1. Sebelum mulai sesi ini, silakan tekan tombol subscribe, like, dan share sebagai pemotivasi dan dukungan pengembangan channel ini. Terima kasih dan selamat mengikuti. Pembahasan kita pada dynamic pricing. Penerapan harga dinamis atau dalam kurung dynamic pricing dapat dicapai melalui penggunaan perangkat lunak dan algoritma penetapan harga yang menganalisis data tentang kondisi pasar, permintaan, dan perilaku pelanggan untuk membuat keputusan penetapan harga secara real time. Hal ini memungkinkan manajemen untuk dengan cepat dan mudah menanggapi perubahan pasar dan mengoptimalkan strategi penetapan harga agar tercapai pendapatan maksimum. Selanjutnya, kita bahas rate fence. Dalam industri perhotelan, pagar harga atau dalam kurung rate fence mengacu pada strategi penetapan harga di mana hotel atau bisnis serupa menetapkan harga yang berbeda untuk kamar atau meja yang sama berdasarkan waktu pemesanan pelanggan. Tujuan pagar harga adalah untuk mendorong pelanggan memesan pada waktu yang kurang populer dengan menawarkan harga yang lebih rendah selain untuk memaksimalkan pendapatan. Kita lanjut dengan revenue management matrix. Di industri perhotelan, metrik manajemen pendapatan atau dalam kurung revenue management metric mengacu pada serangkaian tindakan kuantitatif yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja hotel atau bisnis serupa, serta untuk menginformasikan keputusan manajemen pendapatan. Metrik ini digunakan untuk melacak indikator kinerja utama seperti permintaan, hunian, harga, pendapatan, dan untuk mengidentifikasi tren dan pola perilaku pelanggan serta kondisi pasar. Contoh metrik manajemen pendapatan yang lazim di industri perhotelan meliputi tingkat hunian, yaitu persentase kamar atau meja yang ditempati selama periode waktu tertentu. Harga kamar harian rata-rata dalam kurung ADR, yaitu pendapatan rata-rata yang dihasilkan per kamar atau meja per hari. Pendapatan kamar yang tersedia dalam kurung RevPAR, yaitu pendapatan rata-rata yang dihasilkan per kamar atau meja yang tersedia selama periode waktu tertentu. Kecepatan pemesanan dalam kurung booking pace, yaitu jumlah pemesanan yang dilakukan selama periode waktu tertentu, dinyatakan sebagai persentase dari total kapasitas kamar atau meja. Waktu tunggu dalam kurung lead time, yaitu lamanya waktu rata-rata dari saat pelanggan membuat reservasi sampai dengan saat mereka tiba untuk menginap. Tingkat pembatalan dalam kurung cancellation rate, yaitu persentase pemesanan yang dibatalkan selama periode waktu tertentu. Dengan melacak dan menganalisis metrik manajemen pendapatan ini, manajemen hotel dapat membuat keputusan yang tepat tentang penetapan harga, manajemen persediaan, strategi penjualan dan pemasaran, serta inisiatif manajemen pendapatan lainnya. Hal ini membantu manajemen untuk mengoptimalkan pendapatan, meningkatkan profitabilitas, dan membuat keputusan berdasarkan data yang mendorong keberhasilan dan tingkat pertumbuhan. Kita bahas selanjutnya booking curve. Kurva pemesanan atau dalam kurung booking curve di industri perhotelan mengacu pada representasi grafis dari permintaan untuk produk atau layanan tertentu dari waktu ke waktu. Kurva ini biasanya digunakan dalam manajemen pendapatan untuk memahami pola permintaan dan untuk membuat keputusan yang tepat tentang penerapan harga dan manajemen persediaan. Kurva pemesanan dihasilkan dengan membuat plot jumlah pemesanan atau pendapatan yang dihasilkan oleh suatu produk atau layanan pada waktu tertentu sampai dengan tanggal kedatangan atau pelaksanaan event. Grafik yang dihasilkan memberikan representasi visual dari permintaan untuk produk atau layanan yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi tren dan pola perilaku pelanggan serta kondisi pasar. Di industri perhotelan, kurva pemesanan dalam kurung booking curve sering digunakan untuk memahami permintaan kamar atau meja dari waktu ke waktu, juga membuat keputusan tentang harga dan manajemen persediaan. Misalnya,
Hotel dapat menggunakan kurva pemesanan untuk memahami permintaan kamar selama waktu sibuk dan waktu sepi, dan untuk menyesuaikan harga untuk memaksimalkan pendapatan. Demikian pula, restoran dapat menggunakan kurva pemesanan untuk memahami permintaan meja selama waktu sibuk, dan untuk menyesuaikan ketersediaan meja serta harga item menu dalam upaya mengoptimalkan pendapatan. Kurva pemesanan juga dapat digunakan untuk menginformasikan strategi penjualan dan pemasaran, serta untuk melacak keberhasilan manajemen pendapatan. Dengan memvisualisasikan pola permintaan dari waktu ke waktu, kurva pemesanan dapat memberikan wawasan berharga tentang perilaku pelanggan dan kondisi pasar yang dapat membantu manajemen untuk membuat keputusan yang lebih tepat serta untuk mengoptimalkan pendapatan. Demikian sesi ini. Terima kasih telah mengikuti.